Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan ya. Dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah selalu berikan kebaikan untuk kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Seperti biasa, jangan lupa bersyukur. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, kalaupun saat ini kita sedang lagi sulit, lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, tetaplah selalu bersyukur. Bangun tidur, katakan, Alhamdulillah ya Allah, hidupku barokah, Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, aku kaya, aku bahagia, hutangku lunas, semuanya katakan itu. Kemudian mau tidur lagi juga ucapkan Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah, aku kaya, aku sehat. Katakan apa yang menjadi keinginan kita, mintalah kepada Allah itu dengan cara bersyukur. Apalagi kalau kita bisa ketika mengucapkan syukur itu kita sambil membayangkan bahwa seolah-olah itu benar-benar apa yang kita impikan itu benar-benar sudah kita miliki, benar-benar sudah terjadi pada diri kita. Itu lebih powerful teman-teman semuanya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berlimpah itu salah satu syaratnya adalah selalu bersyukur apapun kondisinya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang hutang ya, tentang apa sih sebenarnya cara yang paling cepat itu agar hutang kita tuh bisa lunas. Sebenarnya syaratnya itu menurut saya apapun kondisinya, apapun masalah kita, kalau kita ingin semuanya selesai termasuk hutang, syaratnya sebenarnya sederhana, satu, jangan atur Allah, itu aja. Selalu saya sampaikan bahwa kita ini nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Saya memahami bahwa semua orang itu ketika dihadapkan dengan masalah, dengan problem yang rumit, atau apalagi masalah hutang, maunya itu gitu kita berdoa kepada Allah, semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita, harus lunas. Kemudian besok kita harus bayar utang, nggak punya uang, terus keinginan kita itu harus ada. Semuanya itu kita berharap itu harus dan harus. Nah, makin kita begitu, itu artinya kita memaksa Allah harus sesuai dengan keinginan kita. Itu lagi-lagi saya katakan nggak bisa. Karena yang mengatur dunia ini itu bukan kita, tapi Allah. Semuanya Allah. Kita ini dalam genggamannya, perjalanan hidup kita Allah yang mengatur, masa depan kita Allah yang atur. Termasuk alam semesta dan dunia ini itu juga Allah yang mengatur. Semua pergerakan, semua kegiatan dan segala macamnya itu Allah yang atur semuanya. Jadi kalau kita terlalu memaksakan diri harus sesuai dengan keinginan kita, itu kita makin suntuk, makin stres, makin kita putus asa. Makanya itu banyak ya orang-orang yang WA ke saya itu, bahwa Pak, saya sudah capek, sudah lelah, sudah mengamalkan semuanya tapi belum juga ada keajaiban. Nah itu artinya secara nggak sadar itu kita sudah memaksa harus sesuai dengan keinginan kita, dan itu yang nggak bisa. Makanya kuncinya itu, solusinya itu adalah ketika kita ingin keluar dari masalah itu, caranya adalah menikmati. Nikmati setiap masalah yang kita hadapi, nikmati setiap problem, setiap ketidakenaan, setiap kesulitan, setiap adanya tekanan dalam diri kita. Itu jalan terbaiknya itu adalah menikmati itu. Karena tugas kita ini hanya menjalani, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Selebihnya itu Allah yang atur. Jadi sehebat apapun, kemudian segigih apapun kita itu untuk untuk meminta sesuatu yang itu menurut kita itu harus bisa, kita nggak bisa paksa ya, karena semuanya itu Allah yang menentukan. Jadi ketika kita mengamalkan misalnya sholawat, istighfar, tahajud dan lain sebagainya, berdoa kepada Allah supaya Allah lunaskan hutang kita, supaya Allah bahagiakan hidup kita, kayakan hidup kita, hanya sebatas itu. Selebihnya ya sudah, itu terserah Allah, Allah yang atur. Cuma di sana Allah perintahkan, mintalah kepadaku pasti ku beri. Jadi tugas kita itu hanya menikmati, meminta dan memohon. Nah kalau teman-teman memaksakan diri harus sesuai dengan keinginan kita, itu yang membuat kita jadi putus asa, stres, kita pusing. Makanya di sana tuh berlaku terima, sabar, ridho, ikhlas dan yakin dan tetap baik sangka, nggak ada yang lain. Jadi kalau teman-teman sekarang ini sedang riyadhah, sedang berupaya untuk keluar dari jeratan hutang, itu syaratnya itu. Terus saja lakukan amalan itu, sholawat, istighfar, tahajud.
Selebihnya itu nikmatin. Selebihnya itu kita berupaya bagaimana kita mengistiqomahkan amalan yang sudah kita kerjakan. Perkara hasil, perkara nanti bagaimana Allah selesaikan itu, ya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi kita nggak bisa memaksa, itu harus maunya tuh begini. Hari ini kita meminta, ya Allah tolong lunasi utangku, ya Allah hari ini dikejar-kejar debt collector, harus bagaimana segala macam. Nah, itu tugas kita hanya di situ. Nggak bisa kita maksa harus kita minta hari ini, harus ada besok, nggak bisa. Itu namanya mengatur Allah. Jadi intinya itu adalah ketika kita ingin keluar dari masalah, nikmatin. Terus berdoa, jangan putus asa, jangan buruk sangka ke Allah. Yakini saja bahwa apapun yang terjadi pada hidup kita, pada diri kita, itulah kebaikan. Dan itulah yang membuat diri kita itu jadi berlatih untuk memantaskan diri, kemudian berlatih untuk sabar, untuk ridho, untuk ikhlas. Kalau itu sudah ada pada diri kita, percaya deh, Allah pasti selesaikan masalah kita. Cara Allah itu banyak, cara Allah itu unik dan ajaib dalam menyelesaikan masalah kita. Kadang-kadang sesuatu yang menurut kita, oh mungkin nanti dari sini caranya, oh mungkin nanti begini dianya. Banyak yang tadinya kita berpikir begitu, akhirnya di luar dari itu semua, di luar yang tidak kita duga-duga, tidak kita sangka-sangka. Itulah membuktikan bahwa semua kehidupan itu yang mengatur tuh Allah. Jadi nikmatin, terima, sabar, ridho, ikhlas. Nah, berkali-kali saya katakan bahwa rumus keajaiban itu adalah lepaskan sama dengan menerima, menerima sama dengan keajaiban. Lepaskan semuanya, beban, masalah, hutang itu kepada Allah. Selebihnya ya sudah, terima segala resiko apapun. Yang penting kita sudah meminta ke Allah, memasrahkan sepenuhnya ke Allah. Kemudian terima apapun hasilnya. Suka tidak suka, itulah yang terbaik. Nah, kalau kita sudah ada rasa menerima, rasa ridho, rasa ikhlas, maka nanti yang hadir adalah keajaiban, pertolongan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan orang tidak memaksa Allah, tidak mengatur Allah. Kalau kita fokusnya keajaiban, solusi, kemudian jalan keluar, solusi gitu ya, itu makin mentok, kita makin pusing, makin stres sendiri. Yang kita pikirkan tuh kita sudah ngamalin sholawat, sudah ngamalin semuanya, tapi kok nggak ada jalan keluar. Nah, itu fokusnya pada hasil. Jangan itu sama saja secara langsung atau tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, itu kita sudah memaksa Allah. Sudah lepaskan saja gitu, berdoa, ya Allah tolong lunasi hutangku, ya Allah aku ingin hidup kaya, hidup bahagia. Udah selesai sampai di situ, selebihnya lepaskan ke Allah. Belajar yakini, percayakan saja bahwa semuanya itu akan diselesaikan dengan cara-caranya Allah. Semuanya itu akan bisa keluar, bisa menemukan keajaiban dengan cara-caranya Allah. Jadi kalau kita makin memikirkan keajaiban, berharap solusi, ya makin kita bingung sendiri. Ya memang benar, kita itu berharap keajaiban, berharap solusi datang. Tapi kalau kita memikirnya selalu ke sana, akhirnya nanti kita bingung dan putus asa. Misalnya nih, kita riadho 40 hari untuk lunas hutang gitu. Kita kerjakan tuh rutin gitu, nggak ada bolong gitu kan. Tahajudnya, sholawatnya, istighfar, semua kita kerjakan dengan rapi. Terus sudah sampai ke hari 40, nggak ada perubahan sama sekali. Terus kita jadi berpikir nih, apa sih yang salah? Udah dikerjain kok nggak ada juga sih keajaiban, kok nggak ada juga sih pertolongan Allah. Terus harus gimana lagi? Nah, kalau sudah begitu berarti di awal kita dalam beriadah itu secara nggak sadar itu kita sudah mengatur Allah. Jangan, artinya caranya nikmatin saja riyadhah itu, nikmatin saja amalan itu dengan segenap kemampuan kita tunjukkan ke Allah bahwa kita sungguh-sungguh ingin selesai masalah, ingin keluar dari semua persoalan hutang itu. Masalah hasil biarkan Allah yang urus. Kalaupun kita tidak sesuai dengan harapan kita, percaya deh pasti ada yang lebih baik dari itu. Karena Allah itu lebih mengerti kondisi kita, lebih mengerti apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita ini nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Maka fokusnya adalah pantaskan diri, nikmati prosesnya, nikmatin segala perjalanan setiap fase-fase yang sedang kita alami. Ya belajar untuk ikhlas, belajar untuk menerima. Jadi semuanya itu kita belajar. Gak serta-merta saya menyampaikan ini terima, sabar, ridho, ikhlas, terus saya itu sudah sampai tahap sebegitu. Enggak, saya juga terus belajar menerima, bagaimana sabar, bagaimana ridho dengan ketetapan Allah. Itu yang terus saya latih. Jadi inti dari bagaimana kita selesai
bisa keluar dari masalah apapun termasuk utang, caranya adalah jangan atur Allah. Nikmatin prosesnya, ikutin perjalanannya, dan terus berusaha berjuang keras untuk bisa memantaskan diri di hadapan Allah, sehingga Allah itu benar-benar menilai kita itu pantas untuk ditolong, menilai kita itu supaya Allah itu benar-benar memberikan apa yang selama ini kita minta. Misalnya lunas hutang, kemudian hidup kita kaya, hidup kita barokah, ya udah tunjukkan, pantaskan diri kita bahwa kita tuh layak untuk menerima apa yang kita minta. Jadi itu teman-teman semuanya. Sekali lagi, jangan atur Allah, itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.